Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bedila dengan NIM 1908 10 10 11 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan studi empirik. Pertama, pengertian studi kasus dan studi empirik. Studi empirik adalah studi yang dilakukan berdasarkan data-data eksperimental hasil pengamatan, pengalaman, trial, dan error atau uji coba. Juga menggunakan kelima panca indera manusia, yakni penglihatan, perasa, penciuman, pendengaran, dan sentuhan. Dan bukan secara teoritis dan spekulasi, lebih untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Sedangkan studi kasus lebih cenderung ke dalam konteks penyelidikan akan karakter seseorang atau lembaga dengan tujuannya untuk menentukan dan pemecahan masalah, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan, lebih ke bidang sosial psikologis. Selanjutnya, perbedaan studi kasus dan studi empirik. Perbedaan dari studi kasus dan studi empirik adalah yang pertama, dapat dilihat dari jumlah sampel. Studi kasus hanya melibatkan satu sampel saja sebagai subjek penelitian, misalnya sebuah perusahaan, sebuah wilayah, atau sebuah produk. Sedangkan studi atau penelitian empiris melibatkan sampel yang lebih banyak atau beberapa sampel dalam jangka waktu yang panjang. Tapi penelitian kasus pun bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari tujuan. Studi kasus hanya untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi, terutama berhubungan dengan subjek yang sedang diteliti atau yang ingin diteliti. Kemudian kita mengutip judul artikel ilmiahnya tentang pengaruh variabel mikro dan makro ekonomi terhadap saham. Dari artikel tersebut dapat diperoleh studi kasus sebagai berikut. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan pengaruh signifikan dari CR, DER, ROE, TATO, EPS, suku bunga, inflasi, dan kurs terhadap return saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan terhadap dokumen berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, suku bunga, inflasi, dan kurs selama periode 2012 sampai 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa CR, CDR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. TATO, EPS, suku bunga memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Inflasi, kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firdiawan. Berdasarkan hasil studi empiris, ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian yang menjadi riset gap dalam penelitian ini, serta adanya fenomena return saham pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2016. Maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh faktor mikro dan makro ekonomi terhadap return saham perusahaan food and beverage di BEI periode 2012 sampai 2016. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan harapan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi empiris terkait dengan pengaruh variabel mikro dan makro ekonomi terhadap return saham. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan
yang berdampak terhadap return saham perusahaan. Berdasarkan hasil studi empiris, dapat kita temukan hipotesis. Yang pertama, CR. CR ini memiliki pengaruh positif bagi terhadap return saham. CR ini digunakan karena menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar. Semakin tinggi CR, maka perusahaan dianggap mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, sehingga akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan dan meningkatkan harga saham. Yang kedua adalah DER atau Debt Equity Ratio. DER ini memiliki pengaruh negatif terhadap rating saham karena DER ini digunakan karena rasio ini mampu menghitung seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. DER menunjukkan perbandingan antara kewajiban perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi DER, maka semakin besar proporsi hutang dalam modal perusahaan yang mana akan menyebabkan risiko investasi yang lebih tinggi. Ketiga, ROE. ROE memiliki pengaruh positif bagi return saham. ROE atau Return on Equity digunakan oleh investor untuk menilai bagaimana prospek suatu perusahaan ke depannya, dan investor dapat memiliki sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan tersebut. Nilai ROE yang tinggi akan memberikan petunjuk bahwa kinerja perusahaan adalah baik. Semakin tinggi laba bersih setelah pajak, maka semakin tinggi nilai ROE, sehingga akan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan dan return saham. Keempat, TATO atau Total Asset Turnover. TATO memiliki pengaruh positif bagi return saham karena TATO digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan total aktiva dalam rangka mencapai penjualan. TATO yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dapat menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk mendapat revenue bagi perusahaan dan hal ini dianggap dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. TATO yang tinggi dapat berpotensi menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, yang kemudian akan berdampak pada harga saham. Kelima, EPS atau Earning Per Share. EPS memiliki pengaruh positif terhadap return saham karena EPS digunakan untuk menganalisis kemampuan dari perusahaan untuk mendapat laba dari saham yang dipilih. Nilai EPS yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga dapat menarik minat bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Hal ini berarti jika EPS yang diberikan semakin besar, maka akan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan serta return saham perusahaan. Yang keenam, suku bunga. Suku bunga ini memiliki pengaruh negatif terhadap return saham karena tingkat suku bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value, aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan investasi yang tak ada tidak akan menarik lagi. Yang ketujuh, inflasi. Inflasi ini memiliki pengaruh negatif terhadap return saham karena inflasi memiliki dampak negatif terhadap harga saham karena inflasi meningkatkan biaya suatu perusahaan. Apabila peningkatan biaya lebih tinggi daripada pendapatan perusahaan, maka profitabilitas perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. 8 adalah nilai kurs. Nilai kurs memiliki pengaruh positif bagi return saham karena depresiasi kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat meningkatkan volume ekspor. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan yang kemudian meningkatkan harga saham perusahaan. Apabila permintaan pada pasar internasional cukup elastis dan mempengaruhi return yang diterima oleh investor. Berikut kita buatkan kerangka konseptual penelitian seperti gambar tersebut. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.